Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ya video pembahasan terkait VPS kita, di mana pada video kali ini akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya. Ya, di video sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait bagaimana cara untuk melakukan proses pembuatan subdomain pada domain untuk VPS kita. Nah, pada video kali ini kita akan coba melakukan proses instalasi ya, instalasi CMS yang sudah kita persiapkan atau sudah kita download untuk kita buatkan ya, buatkan virtual hostnya dan kita akan lakukan proses instalasinya. Oke, pertama-tama kita akan login dulu ke panel kita ya. Oke, kita tunggu hingga proses autentifikasinya berhasil. Oke, kita bisa lihat di sini statistiknya itu yang sudah site yang sudah running itu ada 2 site ya. Kita bisa cek. Di sini ada 2 site yang lagi running, itu yang menggunakan WordPress ya. Kita bisa copy. Oke. Ya, yang menggunakan WordPress ya, yang kita gunakan fitur deploy ya, deploy WordPress deploy. Dan ada yang kita gunakan sebuah website static ya, static page. Nah, kali ini kita akan coba melakukan proses instalasi sebuah website ya dengan menggunakan CMS secara manual. Jadi kita akan coba dari WordPress ya. Pertama-tama kita bisa klik add site. Selanjutnya kita tinggal milih ya domain apa yang kita mau gunakan. Yang pasti domain web 1 dan web 2-nya duanya sudah terpakai. Jadi kita akan coba install pakai web 3 ya. web3.waletumar.cloud. Kita tinggal paste pada bagian domain name. Di sini description-nya akan otomatis dibuatkan. Website path-nya juga akan otomatis dibuatkan. Di sini kita ditawarkan untuk membuat FTP ya, database. Kita akan coba buat semuanya secara manual ya. Set kategori. Oke, di sini kita aktifkan saja untuk HTTP dan HTTP SSL-nya. Di sini kita bisa milih ya, kita mau pakai PHP versi berapa. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau sudah, kita bisa submit. Jadi pada web 3 ini kita akan coba install sebuah CMS WordPress ya. Jadi kalau yang di web 1 itu menggunakan fitur deploy ya. Fitur deploy-nya itu kalau tidak salah di sini ya. Jadi otomatis sudah terinstall semuanya. Oke, setelah web 3-nya sudah berhasil kita buat ya, kita bisa mengupload ya. Langsung mengupload. Oke, kita langsung diarahkan ke halaman webnya. Oke, di sini untuk indeksnya kita coba rename ya, kita ganti indeksnya, kita rename saja. Oke. Setelah itu kita bisa upload ya. Nah, di sini kita bisa tinggal melakukan proses drag and drop saja atau kita bisa remote download ya. Jadi kita tinggal cari website WordPress-nya, RG. Terus kita tinggal pastikan link yang digunakan. Oke, ini kita lihat ya. Oke, di sini sudah diarahkan ke lattes. Kita tinggal copy link dan kita bisa langsung melakukan proses download via langsung dari servernya ya. Oke, jadi ini servernya akan melakukan proses download file WordPress-nya dari langsung dari internet ya. Jadi tidak ada traffic dari komputer kita ke panelnya. Kita tunggu saja ya. Sebenarnya bisa langsung kita drag and drop ya seperti ini. Itu akan juga sama akan otomatis terupload ya. Oke, lagi nunggu. Oke, filenya sudah terupload. Kita coba refresh. Oke, di sini sudah ada file baru. Selanjutnya kita bisa
melakukan ekstrak ya. Tinggal klik kanan, terus pilih unzip, terus kita bisa lakukan confirm ya. Confirm, maka proses ekstraknya akan berjalan. Di sini dia membentuk sebuah direktori atau folder baru. Jadi kita akan pindahkan seluruh isi direktori WordPress ini ke luar ya. Kita cukup centang, terus kita di sini ada fitur cut ya, dia akan cut ke web ya. Jadi dia akan cut di sini. Kita cukup paste. Oke, proses cut-nya sudah berhasil. Harusnya sekarang kalau kita masuk ke websitenya, itu harusnya websitenya sudah bisa kita akses ya. Sudah menampilkan proses instalasi ya. Oke, sudah masuk ke proses instalasi. Di sini kita cukup ganti bahasa ya. Jadi ini adalah proses instalasi CMS di panel secara manual. Jadi kita menginstal ya. Oke, kita tunggu. Oke, setelah itu kita bisa, ayo ya, kita sudah ganti. Nah, di sini diminta untuk melakukan penginputan nama database ya, nama pengguna, sandi, host database. Nah, kita harus melakukan proses pembuatan database secara manual ya. Caranya tinggal masuk ke database, terus kita tambahkan database baru, terus nama database-nya ya. Misalnya nama database-nya apa, kita gunakan nama domain aja ya. Oke, terus username-nya. Oke, ini passwordnya. Oke, ya. Oke, di sini local server. Oke, sini kita tinggal copy aja sebenarnya ya, nama database. Kita paste. WP. Terus di sini Walid Umar. Kalau sudah untuk namanya sebenarnya silakan disesuaikan saja ya. Oke, passwordnya. Nah, sebelum kita kirim, kita pastikan dulu, kita submit dulu ya. Oke, database-nya berhasil kita buat. Ya. Oke, permission-nya harusnya oke, aman ya. Oke, fitur tool, oke. Nah, jika sudah kita bisa kirim ya. Oke, kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, itu berarti WordPress-nya berhasil connect ke database-nya ya. Nah, kita bisa jalankan instalasi. Di sini judul site-nya misalnya belajar VPS. Terus kita masukkan user ya, misalnya usernya admin saja. Oke, di sini jangan lupa dicentang, setujui penggunaan kata sandi yang lemah ya. Terus emailnya. Nah, jika sudah, kita bisa install proses. Oke, lagi proses instalasi. Nah, sekarang harusnya di database-nya sudah terinstall ya. Cara ngeceknya itu kita bisa pakai phpMyAdmin ya. Kita bisa pakai fitur phpMyAdmin untuk mencoba mengakses. Nah, untuk root passwordnya kita tinggal copy. Di sini loginnya pakai root passwordnya. Oke, di sini kita bisa lihat ada website kita dan di sini sudah ada table ya. Selain pakai root, kita juga sebenarnya bisa pakai user yang kita sudah buat ya. Kita tinggal pakai user yang sudah kita buat. Kita coba ya, connect. Oke, kita go. Nah, itu yang muncul hanya satu web saja ya, website yang dikelola oleh user tersebut. Oke, proses instalasinya berhasil, kita bisa login masuk. Oke, kita bisa login pakai admin. Nah, jika sudah kita bisa log masuk. Oke, kita tunggu.
Oke, sudah masuk. Kita coba cek ya websitenya. Oke, ya kurang lebih sama dengan yang diinstal ya. Nah, di sini kita coba buat postingan ya. Kalau kemarin kita buat postingan di yang otomatis di deploy itu ada masalah ya. Ada masalah karena ada masalah di konfigurasi Nginx-nya ya, virtual host-nya. Di sini kita coba install WPDA panel manual ya. Oke, kita bisa cek ya, harusnya tidak ada masalah karena kita install secara manual. Oke, kita tunggu. Kemarin itu kalau saya baca itu problemnya di HTTPS-nya ya. Jadi karena kita menginstal secara otomatis, kalau kita deploy secara otomatis webnya itu kan belum terinstall HTTPS. Jadi ketika kita coba aktifkan HTTPS setelah proses instalasi selesai dilakukan, itu ada masalah ya. Sehingga menyebabkan webnya tidak bisa melakukan posting ya. Oke, sedang mempublikasikan. Oke, kita pastikan koneksinya stabil ya. Ping walletumar.cloud. Oke, koneksinya stabil. Oke. Kita bisa langsung buka webnya. Oke, berhasil ya terposting. Oke. Ya, sudah berhasil terposting ya. Oke, kalau di video sebelumnya itu tidak bisa melakukan posting ya. Ada masalah di konfigurasi HTTPS-nya. Oke, itu untuk konfigurasi webnya. Nah, selanjutnya saya akan coba bahas juga untuk fitur di sini kita bisa lihat ya versi yang digunakan adalah versi PHP seperti apa. Kita juga bisa lihat konfigurasinya ya. Dan di sini ada fitur yang namanya backup ya. Ini saya belum jelaskan. Nah, di backup ini kita bisa melakukan proses backup konfigurasi ya. Backup konfigurasi dari web yang sudah kita buat. Kita bisa backup konfigurasi, caranya mudah ya, cukup diklik menu backupnya, terus kita backup. Nah, ini yang di backup berukuran ada file size-nya, ada tanggalnya ya, kapan backupnya. Kita bisa langsung restore atau kita bisa download filenya ya. Oke, ini filenya sedang melakukan proses download ke komputer lokal kita. Jadi bisa kita gunakan sewaktu-waktu ketika kita butuhkan ya. Kita butuhkan. Oke, saya rasa sekian ya video ini ya, video singkat untuk melakukan proses instalasi WordPress secara manual. Di video selanjutnya kita akan coba melakukan proses instalasi CMS lainnya ya, seperti Slims dan proses instalasi Drupal di VPS kita. Oke, kita tunggu ya sebentar hingga proses instalasinya untuk kita bisa ngecek ya apakah yang di backup itu hanya website saja atau sudah otomatis dengan database-nya. Oke, allow download. Oke. Oke, kita bisa cek ya. Oke, WordPress. Oke. Ya, kayaknya yang di-download itu, yang di backup itu hanya file webnya ya. Nah, untuk database-nya kita bisa lakukan proses backup secara manual ya. Kita bisa lakukan proses backup secara manual. Get DB from server. Oke, misalnya ini. Kita bisa database backup ya. Execute. Oke, proses backupnya jalan, sudah selesai. Backup sukses. Oke, kita bisa lihat di sini juga sudah ada hasil backupnya ya, dan kita bisa download.
Oke, proses backupnya sudah selesai. Kalau download, nah kita bisa langsung cek. Jadi proses backupnya itu terpisah ya. Di video sebelumnya juga saya sudah pernah bahas ya proses bagaimana caranya untuk melakukan proses otomatisasi backup file ya menggunakan cron ya. Jadi saya sudah pernah bahas untuk melakukan bagaimana caranya untuk melakukan backup site dan backup database secara otomatis ya. Semua ya, mau backup semua atau backup hanya salah satu database saja. Kita juga bisa backup site, kita mau backup semua atau backup website dan hasilnya bisa langsung diupload ke internet ya, ke Google Drive. Oke, sekian dulu. Semoga apa yang kita sampaikan di video kali ini bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.